Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Asia mulai panik. 9 pemain diaspora U19 datang, Pascal Struijk buka sinyal gabung Timnas Indonesia. Jay Itzes dipastikan absen. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Supporter Indonesia kembali dibuat heboh. Pascal Struijk menunjukkan sinyal hangat kepada fans Merah Putih. Para pemain abroad mulai mendarat di Jakarta. Namun kabar buruk justru datang dari lini belakang Timnas Indonesia. U19 bikin skuad mematikan jalan AFF. Asia panik. Ini era baru Timnas Indonesia. Menjelang FIFA Matchday bulan Juni, atmosfer sepak bola nasional semakin memanas. Perhatian publik kini tertuju pada persiapan Timnas Indonesia yang kembali akan berkumpul demi memenuhi panggilan negara. Antusiasme supporter terus meningkat setelah penjualan tiket resmi pertandingan akhirnya dibuka di Jakarta. Namun di tengah euforia tersebut, sejumlah kabar penting datang silih berganti. Mulai dari aksi hangat Pascal Struijk di Inggris, kedatangan para pemain abroad ke tanah air, hingga kondisi cedera Jay Itzes yang mulai menimbulkan kekhawatiran serius di skuad Garuda. Jagat media sosial Indonesia lebih dulu dibuat ramai oleh sosok Pascal Struijk. Bek berusia 26 tahun itu menjadi sorotan setelah tertangkap kamera melakukan interaksi hangat dengan seorang WNI yang hadir langsung di stadion di Inggris untuk mendukungnya. Seusai pertandingan, Pascal terlihat menghampiri tribun setelah melihat bendera merah putih serta atribut dukungan dari fans Indonesia. Momen tersebut semakin spesial ketika pemain berpaspor Belanda itu secara spontan melepas jersey tandingnya dan memberikannya kepada sal pendukung Indonesia. Suasana haru pun langsung terasa di area tribun. Tak berhenti sampai di situ, seorang supporter sempat menanyakan secara langsung mengenai peluang Pascal Struijk membela Timnas Indonesia di masa depan. Menanggapi pertanyaan itu, sang pemain hanya melemparkan senyum hangat yang kemudian memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebelumnya, Pascal memang pernah mengaku senang melihat besarnya dukungan dan komentar positif dari warganet Indonesia di media sosial pribadinya. Dengan garis keturunan Indonesia yang dimilikinya, nama Pascal Struijk kini terus menjadi komoditas panas dan dianggap sebagai sosok ideal yang bisa memperkuat lini belakang Garuda apabila proses naturalisasi suatu saat benar-benar terwujud. Di tengah ramainya pembahasan mengenai Pascal Struijk, kabar baik juga datang dari mulai berdatangannya para pemain abroad Timnas Indonesia ke tanah air. Kedatangan mereka menjadi sinyal awal bahwa persiapan menuju FIFA Matchday mulai berjalan serius. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Ole Romeni. Pemain Oxford United tersebut diketahui sudah berada di Indonesia setelah sempat menghabiskan waktu di Lombok. Kehadirannya memunculkan banyak spekulasi karena waktunya berdekatan dengan agenda FIFA Matchday yang akan digelar di Jakarta. Tak lama kemudian, Justin Hubner juga dikabarkan sudah tiba di Indonesia. Bek muda yang dikenal agresif dan penuh determinasi itu diprediksi akan menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kehadiran Justin dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas pertahanan Garuda saat menghadapi lawan internasional. Selain itu, gelandang kreatif Marcelino Ferdinand pun disebut telah berada di Indonesia dan berpeluang besar kembali mengisi lini tengah. Kemampuan Marcelino dalam membangun serangan dan mengatur ritme permainan tentu menjadi harapan besar bagi publik tanah air. Meski kehadiran para pemain abroad belum menjadi jaminan siapa saja yang akan dipanggil secara resmi oleh pelatih John Herdman, datang lebih awal tentu memberikan keuntungan besar. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk beradaptasi, menjalani latihan intensif, sekaligus memastikan kondisi fisik tetap berada dalam level terbaik menjelang pertandingan internasional nanti. Hingga saat ini, PSSI memang belum mengumumkan daftar resmi pemain yang akan masuk ke skuad FIFA Matchday, namun antusiasme pendukung terus meningkat seiring semakin lengkapnya pemain yang mulai berkumpul. Namun di balik kabar positif tersebut, Timnas Indonesia juga dihadapkan pada persoalan serius. Kapten sekaligus bek andalan Jay Itzes kini disebut terancam absen akibat cedera tumit yang belum pulih sepenuhnya. Kondisi pemain yang membela Sassuolo itu masih dipantau tim medis setelah sebelumnya harus ditarik keluar saat pertandingan menghadapi AC Milan pada awal Mei lalu. Sejak saat itu, Jay belum kembali merumput dan masih menjalani program rehabilitasi khusus. Kekhawatiran publik semakin meningkat setelah Jay Itzes tidak masuk dalam skuad Sassuolo pada laga terakhir mereka. Situasi ini membuat kepastian kehadirannya bersama Timnas Indonesia sepenuhnya bergantung pada perkembangan medis dan keputusan klub.
Jika belum pulih total, maka absennya Jay jelas menjadi pukulan besar bagi John Hartman yang selama ini mengandalkannya sebagai pemimpin lini belakang dan sosok penting dalam organisasi pertahanan Garuda. Kondisi tersebut memaksa tim pelatih mulai menyiapkan skenario darurat. John Hartman diperkirakan tidak akan mengambil risiko memainkan pemain yang belum sepenuhnya fit. Terlebih, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga penting melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada awal Juni mendatang. Kedua pertandingan itu bukan sekedar laga uji coba, tetapi juga momentum untuk mengukur kekuatan dan kedalaman skuad Garuda yang terus mengalami perkembangan. Sementara itu, PSSI akhirnya resmi membuka penjualan tiket FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series. Pertandingan melawan Oman akan digelar lebih dulu pada 5 Juni, kemudian dilanjutkan duel kontra Mozambik 4 hari setelahnya. Tiket dijual melalui Garuda ID dengan beberapa kategori yang telah disiapkan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme supporter. Menariknya, seluruh penonton juga akan mendapatkan perlindungan asuransi selama pertandingan berlangsung. Kini, seluruh perhatian tertuju pada bagaimana John Hartman meramu skuad terbaiknya. Akankah Pascal Struijk suatu hari benar-benar menjadi bagian dari Garuda? Mampukah para pemain abroad membawa energi baru untuk timnas Indonesia? Dan yang paling penting, apakah Jay Idzes bisa pulih tepat waktu demi menjaga kokohnya benteng pertahanan merah putih? Semua jawabannya akan segera terungkap di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Menjelang hari pertandingan, tensi persaingan mulai terasa semakin nyata. 2 lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Oman, yang saat ini dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Barat, memiliki karakter permainan disiplin dengan organisasi tim yang rapi. Sementara Mozambik datang membawa gaya sepak bola khas Afrika yang mengandalkan kecepatan, duel fisik, serta transisi menyerang yang agresif. Karena itulah, FIFA Matchday kali ini dipandang sebagai ujian penting bagi perkembangan timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Sorotan publik kini tertuju pada bagaimana Hartman menyusun keseimbangan skuadnya. Kehadiran para pemain abroad yang mulai berdatangan tentu memberi warna baru. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses adaptasi dan penyatuan chemistry tim. Para pemain yang berasal dari berbagai kompetisi luar negeri membawa karakter permainan berbeda yang harus dirangkai menjadi satu identitas permainan Garuda yang solid dan efektif. Di lini depan, harapan besar kembali tertuju pada efektivitas penyelesaian akhir timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain yang terbiasa merasakan atmosfer sepak bola Eropa diharapkan mampu meningkatkan kualitas serangan Garuda. Sementara, di lini tengah, kreativitas serta kemampuan mengatur tempo permainan menjadi faktor krusial untuk menjaga keseimbangan saat menghadapi tekanan lawan yang memiliki karakter berbeda. Jika kombinasi ini berjalan sesuai harapan, maka timnas Indonesia berpotensi tampil lebih matang dibanding beberapa laga internasional sebelumnya. Namun, perhatian terbesar tetap berada di sektor pertahanan. Cedera Jay Idzes membuat publik bertanya-tanya, siapa sosok yang siap mengambil peran kepemimpinan di lini belakang apabila sang kapten benar-benar tidak dapat tampil. Nama Justin Hubner mulai ramai disebut sebagai salah satu kandidat penting karena memiliki karakter bertahan yang agresif dan keberanian duel yang tinggi. Selain itu, kedalaman skuad di sektor belakang akan benar-benar diuji untuk memastikan pertahanan Garuda tetap kokoh menghadapi ancaman Oman maupun Mozambik. Di tengah berbagai dinamika tersebut, dukungan supporter dipastikan kembali menjadi kekuatan utama timnas Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi dipenuhi lautan merah yang siap memberi energi tambahan bagi para pemain. Atmosfer kandang yang selama ini dikenal luar biasa diharapkan mampu menjadi tekanan tersendiri bagi lawan, sekaligus membakar semangat skuad Garuda untuk tampil maksimal. Kini hitung mundur menuju FIFA Matchday terus berjalan. Kedatangan pemain abroad, spekulasi mengenai masa depan Pascal Struijk, hingga kondisi Jay Idzes yang masih belum pasti menjadikan persiapan timnas Indonesia penuh drama dan tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, pertandingan bulan Juni nanti bukan sekedar agenda internasional biasa. Ini adalah panggung pembuktian bagi skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan siap memberi perlawanan serius di level internasional. Semua mata kini menunggu, apakah Garuda akan terbang? Di tengah fokus persiapan timnas Indonesia senior menuju FIFA Matchday, kabar mengejutkan juga datang dari level kelompok usia. Timnas Indonesia U19 kini disebut mendapat tambahan kekuatan besar menjelang turnamen AFF mendatang. Sorotan publik langsung tertuju pada kehadiran 9 pemain diaspora dan naturalisasi muda yang dikabarkan telah mengikuti pemusatan latihan atau training camp bersama skuad asuhan Nova Arianto pada hari ini.
Kehadiran mereka sontak memunculkan optimisme baru, sekaligus rasa penasaran mengenai wajah baru Garuda Muda yang tengah dipersiapkan untuk bersaing di level Asia Tenggara. Nova Arianto sendiri tampaknya tidak ingin terlena dengan besarnya antusiasme publik. Fokus utama tim pelatih saat ini adalah membentuk skuad yang benar-benar siap bertarung dan memiliki mental juara. Sebab AFF U19 bukan hanya soal prestise regional, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi generasi muda Indonesia untuk menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola nasional mulai bergerak ke arah yang lebih serius dan modern. Kehadiran 9 pemain diaspora dan naturalisasi muda ini pun mulai memunculkan harapan besar di kalangan supporter. Banyak yang percaya kombinasi pemain lokal berbakat dengan darah sepak bola luar negeri dapat menjadi formula baru bagi Garuda Muda. Apalagi target yang dibidik kali ini disebut tidak main-main. Timnas Indonesia U19 ingin tampil sebagai kekuatan dominan dan membawa pulang gelar juara AFF. Kini perhatian publik bukan hanya tertuju kepada timnas senior, tetapi juga kepada Garuda Muda yang sedang membangun mimpi besar. Jika proses training camp berjalan sesuai harapan dan chemistry tim berhasil terbentuk dengan cepat, maka Timnas Indonesia U19 berpotensi menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di turnamen nanti. Pertanyaannya sekarang, mampukah 9 amunisi baru ini menjadi pembeda dan membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi di panggung AFF?